Halo dan teman-teman, saya Arwan Angelika dari 11 IPA 3. Kali ini akan menjelaskan soal PMS, ASI, dan KB. Pertama-tama saya akan menjelaskan soal PMS lebih dahulu. Setiap bulannya wanita memproduksi sel telur. Produksi sel telur ini memicu adanya penebalan dinding rahim. Namun ketika sel telur tidak dibuahi, maka penebalan dinding rahim dan sel telur ini tidak akan dibutuhi. Maka terjadi peluruhan atau yang kita sering sebut menstruasi. Menstruasi dan PMS ini tidak memiliki arti yang sama, namun masyarakat masih sering menyamakan artinya. PMS sendiri adalah premenstrual syndrome atau yang dikenal dengan gejala saat menstruasi. Gejala ini bisa berupa sakit kepala, sakit di area panggul, sakit di area perut, perubahan mood secara drastis, insomnia, atau kenaikan nafsu makan. Berbeda dengan menstruasi sendiri adalah proses peluruhannya, bukan gejalanya, ataupun sebaliknya. Masih banyak wanita yang mengalami kesakitan cukup parah ketika mengalami PMS. Maka dari itu saya akan memberikan beberapa tips dalam menghadapi PMS. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti mengurangi konsumsi soda dan manis, lalu menjaga porsi atau dikurangi dan memperbanyak frekuensi makan, juga mengurangi konsumsi kafein, memperbanyak karbohidrat, dan memperbanyak kalsium, karena dipercaya hal-hal tersebut bisa meningkatkan atau menjaga suasana hati dan mengurangi rasa nyeri ketika PMS. Yang kedua adalah mengubah pola hidup. Mengubah pola hidup menjadi sehat, misalnya dengan lebih rajin berolahraga, melakukan hal-hal yang bisa membuat suasana hati menjadi lebih senang, juga menghindari rokok. Yang ketiga itu adalah pengaruh obat-obatan. Pengaruh obat-obatan bisa dengan pengaruh obat antidepresan atau obat pil kontrasepsi dan obat-obatan dari anti nyeri seperti paracetamol. Namun tetap saja, jika gejala PMS yang dirasakan sudah cukup parah dan tidak bisa diatasi lagi melalui obat-obatan maupun perubahan pola hidup, maka tetap harus dikonsultasikan ke dokter lebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ASI. ASI adalah suatu emulsi larutan protein, laktosa, dan juga garam organik yang disekresikan di kedua kelenjar wanita setelah melahirkan. ASI berguna sebagai makanan bayi dan dapat menjaga pertahanan bayi. Terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan ASI. Yang pertama itu adalah ASI predominan atau ASI yang diberikan pada bayi sejak umur 0-6 bulan dengan pemberian minuman lain berupa teh atau madu. Yang kedua adalah ASI parsial atau ASI yang diberikan pada anak sejak lahir namun diberikan tambahan lain seperti bubur, buah, dan lainnya. Yang ketiga adalah ASI eksklusif atau ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan dalam waktu 6 bulan tanpa pemberian makanan atau minuman pendamping. Saat bayi menyusui, maka gerakan menghisap yang berirama akan menghasilkan rangsangan saraf yang terdapat pada gandula pituitaria posterior sehingga keluar hormon oksitosin. Hal ini menyebabkan miopitel di sekitar alveoli akan berkontraksi dan mendorong ASI masuk ke dalam pembuluh ampula. Pengeluaran oksitosin selain dipengaruhi oleh isapan bayi, juga oleh reseptor yang terletak pada duktus. Bila duktus melebar, maka secara reflektoris, oksitosin dikeluarkan oleh hipofisis. Namun di beberapa kasus, ada ibu yang setelah melahirkan tidak bisa memberikan anaknya ASI, sehingga mereka harus memberikan anaknya air susu dari orang lain atau susu formula khusus karena anak di bawah 1 tahun tidak cocok dengan susu sapi. Selain itu, terdapat beberapa kandungan dalam ASI yang bisa berguna untuk pertumbuhan bayi. Yang pertama adalah lemak. Lemak dalam ASI adalah lemak ikatan panjang seperti omega 3, omega 6, DHA, dan arachidonat. Kandungan ini berguna untuk pertumbuhan otak. Dan yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat dalam ASI adalah laktosa atau gula. Laktosa ini sekitar 20-30% lebih tinggi kandungannya dibanding di susu sapi. Laktosa ini juga bisa berguna untuk pertumbuhan kalsium yang dapat sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Laktosa ini juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Ada beberapa kandungan ASI yang mudah dicerna oleh bayi, misalnya seperti protein, zat besi, vitamin, dan juga mineral. Dan ada juga yang berguna sebagai zat imun bayi seperti
taurin, disosim, dan juga laktoferin. Dan yang terakhir adalah imunoglobulin A atau kandungan yang bertugas sebagai pelindung usus bayi sejak seminggu pertama kehidupan untuk menjauhkan dari alergen. Pemberian ASI kepada bayi kira-kira dari umur sejak baru lahir hingga usia 2 tahun. Pemberian ASI ini memiliki banyak manfaat, antara lain melindungi dari serangan alergi karena ASI sendiri mengandung imunoglobulin A, lalu membantu pembentukan rahang yang bagus dan menunjang perkembangan motorik pada bayi. Yang terakhir adalah pil KB. Pil KB sendiri memiliki 2 jenis, yang pertama itu pil kombinasi dan pil mini. Pil kombinasi ini mengandung 2 hormon yaitu estrogen dan progestin, sedangkan pil mini hanya mengandung progestin. Dari hormon-hormon ini terdapat 3 cara kerja, yaitu pertama, mencegah indung telur untuk melepaskan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Yang kedua, penebalan dinding rahim sehingga sperma tidak memungkinkan bertemu sel telur untuk membuahi. Dan yang terakhir adalah perubahan lapisan dinding rahim sehingga sel telur yang dibuahi tidak memungkinkan untuk tertanam di rahim. Tingkat keefektifan pil KB standar ini mencapai 99%, namun pil mini hanya mencapai 95% keefektifan, sehingga keefektifan itu kurang. Nah, tapi ini juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lupa minum dosis, keterlambatan dosis, atau kekeliruan cara pakai. Selain itu, pil KB ini juga tidak memungkinkan pemakai untuk terkena penyakit menular seksual. Tapi terkadang timbul efek samping pada pemakai saat 3 bulan pertama memakai pil KB, seperti menstruasi yang tidak teratur, mual disertai sakit kepala dan pusing, juga timbulnya gumpalan darah untuk wanita di atas 35 tahun ataupun perokok. Sekian penjelasan dari saya tentang PMS, ASI, dan juga pil KB. Semoga bermanfaat. Terima kasih.